Solusi buat para konten kreator yang baru mulai bikin konten video. Karena banyak banget orang yang nanya, "Bang, gue mau bikin konten video, cuma gue gak punya setup yang keren di belakang gue. Gue gak punya studio yang bagus, dan gue gak punya alat-alat yang keren ataupun lighting yang bagus." So, di konten kali ini gue akan ngomongin tentang green screen. Balik lagi bareng gue Yuda di alphaworks.id. So, di konten hari ini gue bakal ngomongin tentang green screen. Jadi ini menurut gue bakal jadi solusi banget buat temen-temen semua yang baru mulai bikin konten video, terutama yang belum punya setup yang bagus-bagus. Bukan berarti kalau lu belum punya setup yang bagus atau studio yang bagus, lu harus nggak bikin konten video. Jadi kali ini gue juga akan kasih tahu harga green screennya berapa, terus setupnya kayak gimana yang harus lu pakai supaya biar kelihatan green screennya jadi bagus banget. Jadi lu basicnya bisa syuting dengan cuman pakai kain hijau, lu nggak mesti beli yang mahal-mahal karena di marketplace itu banyak banget green screen atau blue screen yang bisa lu pakai. Kalau mau syuting green screen yang proper emang butuh banyak banget cahaya dan segala macam supaya biar video terlihat semakin perfect. Cuman kali ini gue mau rekomenin gimana caranya sih biar syuting green screen tapi tetap bisa bagus juga. Yang pertama, lu bisa banget syuting green screen kayak gini ngadep ke dimana depan lu tuh cahaya dari luar. Jadi usahain syutingnya siang-siang, jadi cahayanya dari luar tuh masuk kencang ke lu. Jadi nggak perlu tambahan cahaya lainnya. Dan yang kedua, ketika lu punya lampu satu, pasang aja di depan lu kayak gini. Buat apa? Biar lu bisa ada tambahan cahaya, biar antara background sama lu nya bisa lebih jelas lagi kayak gitu. Oke, yang pertama gua akan ngomongin green screen-nya dulu. Jadi yang pertama lu harus siapin green screen-nya dulu, dan lu bisa beli di marketplace atau lu mungkin punya kain-kain di rumah yang nggak kepake warna hijau atau warna biru, lu bisa pakai. Jadi bisa green screen, bisa blue screen. Jadi nggak masalah, nggak harus hijau. Terus yang kedua, mungkin lu bisa lakuin setup yang gua lakuin. Yang pertama ada key light di depan gua, ya lampu untuk ke depan gua. Terus gua juga ada V-light dan juga ada lampu kicker light. Dan ketika lu lagi syuting, usahain lu pakai shutter speed yang tinggi. Contohnya 1/100 misalkan. Karena kenapa? Ketika lu bikin gambar goyang-goyang gini, kalau shutter speednya lemot, nanti gambar lu bisa jadi kayak ada hijau-hijaunya gitu di tangan. So, tekniknya simple aja, yang penting ada lampu. Kalau lu emang udah lengkap, lu bisa pakai kicker light. Kicker light itu ya tadi udah gue jelasin biar nembak ke gue yang dimana gue tuh bisa ada warnanya dan kepisah dari si backgroundnya tersebut, kayak gitu tujuannya. Dan gue di sini pakai lampu yang cukup murah, itu cuma pakai LED RGB yang cuma 30 ribuan juga di marketplace. Jadi setupnya nggak semuanya harus mahal-mahal untuk bikin konten video kayak begini. Jadi itu teman-teman untuk teknis syutingnya sebenarnya nggak begitu ribet, yang penting cahayanya cukup, terus backgroundnya juga harusnya sebenarnya rapih, nggak kayak gini nih, harusnya agak disetrika atau apa. Jadi biar green screennya tuh ntar pas diedit, nanti di proses editing itu jadi nggak ada yang belang kayak gitu warnanya. Nah itu dia untuk proses syutingnya, dan gua nggak akan basa-basi lagi karena menurut gua teknisnya nggak terlalu harus ribet-ribet banget untuk syuting green screen. Dan mungkin kita langsung masuk ke komputer, nanti gua akan jelasin gimana cara ngeditnya. Dan di konten ini gua akan pakai software editing yaitu Adobe Premiere CC 2021. So langsung aja masuk ke komputer ya. Nah, sekarang kita udah di Adobe Premiere-nya. Di sini gue pakai Adobe Premiere Pro CC 2021 dan kita langsung aja ngedit. Di sini nggak repot-repot, sebenarnya ngedit green screen itu gampang banget teman-teman. Yang lu perlu adalah si efek yang namanya Ultra Key. Jadi lu bisa ke efek. Mungkin aja ada di timeline lu yang dimana efek itu ada sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi jangan bingung kalau emang workspace-nya beda-beda. Langsung aja cari efek, terus lu tulis Ultra Key. Jadi kita bakal main keying di sini ya, Ultra Key. Masukin ke video yang ada green screen-nya. Nah, lu terus ke e-drop ini ya, ke yang ini gue lupa juga namanya apa. Lu klik, terus lu pilih ke yang warna hijaunya. Jadi pilih jangan yang terlalu terang, jangan terlalu gelap, tapi yang sedang-sedang aja. Misalkan di sebelah sini nih yang ada lipatan nih. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya adalah lu coba pindahin dari outputnya ini dari composite ke alpha channel. Buat apa? Biar bisa kelihatan. Jadi pokoknya patokannya adalah biar green screen rapi. Karena ini kan kalau misalkan belum dirapihin ya, belum kita setting nih dari parameter yang dikasih sama efek Ultra Key, itu hasil jadi kayak gini. Nih contohnya. Nah, si green screennya nggak rapi. Jadi Ultra Key ini juga nggak bisa tinggal lu drag and drop aja gitu. Walaupun emang kalaupun green screen rapi mungkin aja akan lebih mudah. Cuman karena gua agak berantakan, jadi harus diatur sedikit di parameter atau di settingan dari si Ultra Key-nya sendiri. Oke, kita sekarang lanjut aja. Gua matiin dulu backgroundnya. Terus gue ganti composite ke alpha channel. Nah ini sebagai patokan teman-teman. Pokoknya si background hijaunya itu harus bener-bener warna hitam pekat kayak gini. Dan si objeknya harus bener-bener putih. Jadi jangan sampai ada putih di
di backgroundnya kayak gini, ataupun ada hitam di si objek atau subjeknya kayak gini. Nah, terus kita pertama ke matte generation dulu, matte generation ya. Terus transparansinya nih, ini lu bisa atur. Nah, ini contoh juga ya, ini kalau misalkan lu bikin kayak gini, jadi nggak work screennya, entah jadi berantakan. Jadi si transparansinya juga bisa lu mainin juga, sehitam mungkin atau seputih mungkin si subjeknya, sehitam mungkin si backgroundnya. Highlightnya juga bisa lu atur, lihat tuh kan. Nah ini nggak boleh nih putih gini, dia harus berhitam. Mungkin lu bisa kurangin, abisin aja. Shadow jangan kebanyakan, nanti rambutnya kepotong. Terus tolerance ini ya, sama pedestalnya nih, set. Ada hitam-hitam di kacamata gua, nggak apa-apa lah ya sedikit. Nah ini kalau udah kayak gini udah enak banget nih. Kita lihat dulu hasilnya. Nah kayak gini, tapi kan masih kelihatan nih kan, kalau lu perhatiin bener-bener detail ya, dia bener-bener masih kayak ada putih-putihnya gitu tuh di rambut gua di sini. Nah ini kita lanjut ke settingan berikutnya, yang dimana di bawahnya ada matte clean up. Nah ini lu bisa atur-atur di sini, tapi balikin dulu ke alpha channel biar enak. Matiin backgroundnya, terus coknya lu ganti. Nah ini bisa lu perhalus ya kan, kelihatan kan, diperhalus sama di di cut gitu loh si objeknya. Bentar nih gua buka deh di sini. Nih si coknya bisa lu atur tuh, kelihatan kan ada putih-putihnya di rambut gua. Nah ini lu pakai jangan sampai lebay banget sampai gini, karena ntar bakal ke crop orangnya. Jadi lu sampai bener-bener putih-putihnya hilang. Kebetulan emang gue butuh banyak, jadinya gue mungkin hampir 100% sih ya, 95% lah. Terus ini soften untuk memperhalus, lihat tuh kan, kalau digini kan jadi kepotong si kupingnya. Kalau lu perhatiin di kupingnya nih ya kan, tuh kepotong, badannya juga semuanya. Nah ini lu pakai juga secukupnya teman-teman, perlu banyak-banyak. Nah kalau di gua kayaknya segini aja, 12%. Terus kontras kayaknya ini nggak perlu diapa-apain lagi, kontrasnya gue dikit, midpointnya juga sip. Nah ini udah jadi rapi banget sebetulnya kalau kalian lihat ya. Ini juga masih banyak yang bisa lu setting ketika kalau emang lu butuhin masih belum rapi si green screen. Nah ini kan udah rapi nih. Nah cuman kan biasanya orang pakai green screen pengen pakai background itu kok kelihatan banget ya green screennya gitu. Nah itulah nanti juga gua ajarin sekarang cara coloringnya juga di sini. Jadi color gradingnya biar highlightnya gitu, jadi nggak beda banget, nggak jomplang banget lah ibaratnya kayak gitu. Nah kebetulan di sini gua kemarin ngambil gambar setup gua, tapi ya sengaja gue bulurin dikit gambar, jadi nggak fokus ke belakang. Jadi emang bener kayak real banget jadinya gitu ya, jadi nggak terlalu over banget. Tapi kalau lu punya footage yang dimana belakangnya nggak blur, lu bisa banget juga pakai ini. Misalkan nih gue pakai ini ya, backgroundnya nih ya. Nah ini kan kelihatan banget kayak green screen nih, cahayanya beda segala macam. Nah ini lu bisa banget lu kasih di sini namanya blur, Gaussian blur namanya. Ntar gue cari nih, masukin, terus lu ke effect control, klik si backgroundnya, Gaussian blur naikin. Nah kayak gini. Nah cuman emang karena framingnya nggak pas banget, belakang kasur kayak di bawah banget, jadinya emang kelihatan banget sih jadinya gitu ya. Kita balik lagi ke yang ke depan sini. Nah ini kan udah rapi nih. Terus gimana nih bang, biar ini kan kelihatan banget ya, cahayanya tuh terang banget nih, belakangnya nggak kayak gini ya. Kita mainin juga di si lumetri color ya. Kalau buat lo yang belum muncul ininya, lu tinggal keluarin aja lumetri color, taruh di sini, atau enggak lu pindah ke workspace ke color buat yang beda. Nah ini lu bisa kurangin kayak misalkan exposure-nya biar nggak terlalu ini, highlight-nya lu kurangin, sesuaiin sama background-nya dan segala macamnya, kontrasnya. Nah kayak gini misalkan, kan udah jadi jelas tuh. Jadi kayak nggak pakai green screen syutingnya. Ini solusi banget sih teman-teman, buat teman-teman yang emang mungkin kayak gua yang mana ruangannya berantakan, kamarnya berantakan, malas beresin. Jadi kalau syuting kan harus beres-beres, malas ya. Kalau gue sih simple, sekarang gua rapihin kamar gua setup yang rapi, gua ambil video kosong, terus udah deh sisanya gue syuting pakai green screen. Itu enak banget sih, gampang banget jadinya. Nah terus selanjutnya kalau misalkan ada yang green screen-nya nggak full sampai full sebadan-badan, lu kalau misalnya dapat kayak gini gampangnya tinggal lu zoom aja, lu scale dikit, naikin videonya, lu scale dikit, jadi deh. Nah kayak gini.
Kayak gitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman tutorial dari pakai green screen. Jadi ini bukan green screen yang di belakang gue sekarang, kenapa berubah lagi? Karena gue kemarin lupa syuting untuk closingannya dan kebetulan gue lagi pindah ruangan, pindah setup juga, jadi ya gue syuting lagi kayak gini untuk closingnya. Dan buat lo semua yang ngerasa bahwa kok videonya bermanfaat dan lo suka sama konten-konten tutorial kayak gini, lo boleh banget tulis di kolom komen lo mau lagi tutorial lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar lu gak ketinggalan konten-konten seputar tutorial kayak gini lagi lainnya. So, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.